Shalom, selamat datang kembali dalam program Bible Boost for Today. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Mari perhatikan 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih." Ayat ini singkat, tapi punya makna yang sangat dalam. Dan ayat ini menjadi salah satu inti utama dari iman Kristen atau dari teologi Kristen. Mari kita bahas beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, Allah adalah kasih. God is love. Kalimat ini bukan cuma mengatakan bahwa Allah memiliki kasih, tapi kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, sepanjang bulan Agustus ini kan kita belajar tentang mengenal Allah. Berarti dari ayat ini segera kita tahu bahwa siapakah Allah? Allah adalah kasih. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kasih adalah esensi atau hakikat dari diri Allah. Sama seperti kita bilang matahari itu panas. Maka ketika kita berkata Allah adalah kasih, itu menunjukkan bahwa kasih adalah sifat dasar Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, saya perlu kasih garis bawah. Kasih di sini bukan sekedar kasih ya. Tapi ini adalah kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Ayat yang sangat populer di dalam Alkitab kita yaitu Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa karena begitu kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia kepada kehidupan kita, Dia mau memberikan Yesus buat kita supaya Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itulah kasih. Jadi kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Dan kasih yang rela berkorban itu adalah kasih Allah. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari adalah kasih atau mengasihi itu adalah bukti kalau kita kenal Tuhan. Jadi bukti kenal Allah itu adalah mengasihi. Kembali kepada firman Tuhan tadi, dikatakan gini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti dengan kata lain, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih itu adalah bukti seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah. Bukan cuma tahu tentang Allah secara intelektual, tetapi benar-benar mengalami Tuhan dan mencerminkan sifat Tuhan. Artinya gini, kalau seseorang berkata, saya kenal Tuhan, tetapi hidupnya nggak ada kasih, maka pengenalannya akan Tuhan yang tadi baru saja dia ucapkan itu perlu dipertanyakan. Benar nggak sih ini orang mengasihi Tuhan? Katanya mengasihi Tuhan, tetapi kok nggak ada kasih dalam hidupnya ya? Nah, jadi mengasihi adalah respon alami dari hati yang telah disentuh oleh kasih Allah sendiri. Jadi yang kedua itu adalah mengasihi adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Makanya saya selalu bilang, orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti hidupnya mengasihi. Jadi kalau seseorang berkata bahwa dia mengenal Allah, bukan dari omongan dia kita lihat, tapi lihat perilakunya. Ini perilaku orang ini mengasihi apa enggak. Nah, sekarang poin ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah dasar hubungan dengan Allah. Bahwa kasih itu merupakan dasar hubungan kita dengan Allah. Bayangin ya, kamu punya sahabat dekat. Kalian sering ngobrol, tukar cerita. Bahkan tahu satu sama lain, luar dalamnya pun kalian tahu.
Tapi one day, lama-lama kamu sadar, setiap kali kamu butuh dia nggak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu. Kamu udah WA dia, kok dia nggak balas. Kamu lagi down, kok sepertinya dia menghilang gitu. Dia bilang, dia itu sahabatmu, tapi nggak pernah menunjukkan lewat tindakan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan juga mirip-mirip begitu tuh. Kita bisa bilang kita kenal Tuhan, hafal ayatnya, rajin beribadah, rajin pelayanan, singer di gereja, bermain musik, aser, apalagi kegiatan yang kita lakukan. Kita ikut pelayanan ke sana kemari. Tapi kalau hidup kita nggak dipenuhi kasih, ya berarti ada yang salah. Itu perlu dicek. Jadi pengenalan akan Allah itu nggak bisa dipisahkan dari mengasihi. Kasih itu bukti nyata kalau kita benaran dekat sama Tuhan. Jadi karena kasih itu bukan cuma kata-kata, tapi respon dari hati yang disentuh oleh kasih Tuhan yang lebih dulu. Jadi kasih yang udah nerima pengampunan, jadi punya kekuatan buat bisa mengampuni orang yang bersalah. Jadi kasih yang udah merasakan diterima tanpa syarat, jadi bisa merangkul orang lain apa adanya, tanpa mengingat lagi kesalahannya, tanpa melihat lagi siapa dia, latar belakangnya. Menerima orang apa adanya, tanpa melihat lu orang kaya, kayak lu orang punya duit, atau lu siapa kamu. Semua setara. Kita menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. Kalau manusia kan, aku mengasihi kamu kalau aku dapatin sesuatu dari kamu. Tuhan tidak seperti itu. Dia menerima kita apa adanya, tanpa melihat siapa diri kita, latar belakang kita, dari mana kita berasal, mau suku mana, warna kulitnya seperti apa, punya hidung yang manjuk keluar atau ke dalam. Semua orang diterima oleh Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, ya harusnya seperti itu kita memperlakukan orang lain. Menerima semua orang, tanpa melihat siapa dia, punya duit berapa di rekening, kalau berteman sama dia dapatin apa. Ya, seperti itu. Jadi bukan seberapa banyak kamu tahu tentang Tuhan, tapi seberapa besar kasih Tuhan bisa terpancar lewat kehidupan. Aku selalu berdoa, as long as I live, aku berharap bahwa hidupku mencerminkan kasih Tuhan bagi orang lain. Dan itu selalu jadi pergumulan doa saya setiap hari. Nah, yang keempat yang perlu kita belajar adalah kasih dalam Alkitab itu bukan sekedar perasaannya. Bukan cuma berkata, aku mengasihi kamu. Tapi tidak ada kasih, tidak ada aksi, tidak ada tindakan nyata. Kalau nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Di situ dijelaskan bahwa kasih Allah itu nyata melalui pengutusan Yesus Kristus. Atau nanti juga Yohanes 3 ayat 16 yang tadi saya kutip di awal. Di situ kita menemukan kasih yang sejati itu selalu diwujudkan dalam tindakan, dalam pengorbanan, dalam pelayanan, dan kebaikan nyata kepada sesama gitu. Jadi kasih itu bukan omdo ya, bukan cuman apa itu, di mulut. Saya masih ingat dulu saya di Kupang ada satu pendeta udah jadi almarhum, namanya Bapak Pendeta Samuel Umbu. Setiap kali KKR, dia kalau lagi di KKR besar-besaran di Kupang atau di beberapa tempat yang saya beberapa kali ikut dalam pelayanan dia selalu bilang istilah gini, babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Atau NATO, no action, talk only gitu. Nah, kasih itu bukan begitu. Kasih bukan babi seksi, kasih bukan NATO. Kasih itu diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Seperti berkorban, pelayanan, terus melakukan kebaikan nyata terhadap orang-orang yang kurang mampu, menolong orang lain dan sebagainya. Itulah kasih itu. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi, maka seharusnya itu juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Jadi ayat Bible Boost hari ini mengingatkan kita semua bahwa kasih bukan sekedar perintah, tapi itu adalah identitas Allah sendiri. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, maka kasih itu akan mengalir dari hidup kita.
Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu jadi dua sisi dari mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Nah, coba refleksi sebentar dengan dua pertanyaan ini. Pertama, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Yang kedua, dan apakah kasihnya sudah tercermin dalam cara aku hidup, berkata-kata, dan memperlakukan orang di sekitarku. Dan dua pertanyaan menjadi bahan refleksi renungan kita di hari ini. Aku mau bilang, mengenal Allah bukan hanya soal tahu firman-Nya, tapi mencerminkan kasih-Nya dalam setiap tindakan kita. Kasih bukan sekedar emosi, tapi keputusan untuk menghadirkan Allah dalam setiap relasi yang kita punya. Semakin dalam kita mengenal kasih Allah, semakin kita terdorong untuk menjadi saluran kasih bagi dunia ini. Kita bisa punya banyak pengetahuan rohani, tapi tanpa kasih, semuanya kosong dan sia-sia. Hidup dalam kasih berarti hidup selaras dengan identitas Allah sendiri. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau bukan hanya memiliki kasih, tapi Engkau adalah kasih itu sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk tahu banyak tentang Engkau, tetapi gagal menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Tolong kami, Tuhan, agar hidup kami bukan cuma jadi label Kristen di KTP, tapi benar-benar jadi saluran kasih yang nyata dimanapun kami berada. Ajarilah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Kasih yang rela berkorban, penuh pengampunan, dan tanpa syarat. Biarlah kasih itu menjadi identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah dunia melihat Engkau melalui cara kami memperlakukan orang lain. Hari ini kami buka hati kami, lebih lagi untuk kasih-Mu. Ubah kami, bentuk kami, dan pakai hidup kami untuk mencerminkan siapa Engkau yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin. Hey, terima kasih sudah mengikuti Bible Boost hari ini. Jangan lupa untuk share, like, dan juga bagikan firman Tuhan ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di Bible Boost berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.